Ya, terima kasih banyak. Saya berada di sini sebagai orang muda Katolik dan saya berada di Dusun Murbrem. Nama saya Lius. Jujur, Pak Sekda, saya sebagai orang muda tolak keras karena yang ada di sekitaran lokasi yang menjadikan kuburan itu, situ terletak hasil alam. Jujur, kami belasan beberapa orang yang ada di Murbrem dari sarjana saja dari hasil bumi itu, hasil alam itu. Jadi kalau mau jadikan tempat kuburan, saya sebagai orang muda saya tolak keras. Tapi kalau mau jadikan sekolah perikanan, saya salah satu orang muda yang mendukung itu. Jadi itu saja Bapak. Terima kasih banyak. Oke. Itulah Erpak. Erpak kita yang peninggalan zaman Belanda, yang dikelola oleh beberapa oknum Cina itu sampai sekarang belum diselesaikan. Ada 254 hektar. Kenapa diberikan kepada para orang untuk mengelola tanah begitu luas, sementara untuk kita cari tanah untuk kuburan masak saja setengah mati. Jadi ini sejak Pak Bupati itu saya sudah sampaikan bentuk tim kaji untuk serahkan 1-2 hektar untuk penguburan massal. Kenapa diserahkan 1-2 orang itu dia kasih sertifikatkan untuk dia untuk kepentingan pribadi, sementara pemerintah ini butuh tanah untuk kepentingan masyarakat itu tidak bisa. Ya, ini yang saya sampaikan. Kalau kami untuk stadion, kami serahkan tanah itu satu untuk bangun stadion. Semuanya kami kasih, tapi Erpak sebenarnya kepentingan masyarakat saja. Ini oleh pemerintah, tapi itu diamkan saja. Ini saya harapkan kalau boleh ada alternatif lain, Pak Sek masih aktif belum pensiun. Inilah kenangan untuk Pak Sek. Kita coba sama-sama tim untuk mengkaji posisi atau status Erpak ini. Ya, sejak tahun 2000 saya dari timur Lapan saya buka, sekarang masih menjadi hak pemerintah. Sudah serahkan kepada pemerintah. Tapi pemerintah tidak melakukan itu. Akhirnya beberapa orang merasa bahwa dia masih ada wajah, dia bikin saja. Ya, dia bikin saja. Nah ini yang saya tidak setuju. Tidak ada orang muda coba bergerak untuk itu Erpak itu. Erpak itu pilih orang pemerintah. Yang orang yang bikin kandang ayam segala macam dia jual di sini lalu kamu diam saja. Jadi right away, bisa right away. Begitu banyak lahan. Memang Sekda dokumen nenek moyang itu saya ada zaman Belanda bahwa tanah kita itu dari luar sampai itu 100 Indonesia. Hanya pada saat itu Belanda datang kerjasama dengan nenek moyang, dia orang-orang dari ide itu datang, dia menanam kelapa, dia diam saja, orang jadikan apa. Tapi PT itu sudah habis, tidak dilanjutkan itu 78 tahun saja. Tahun 80 itu masa habis, tidak ada lagi. Itu serahkan kepada pemerintah. Ya, tapi diamkan saja. Orang bikin saja sekarang. Dia mau bikin kandang ayam sampai di berapa puluh kandang. Kita biarkan saja. Ini yang saya katakan, saya kesian sekali masyarakat. Sementara masyarakat tadi tidak ada kebun. Dia pada mereka judi untuk makan minum. Mereka harian mingguan bulanan untuk hidup. Ya. Tapi siapa bisa memperhatikan itu? Jadi anak muda umum itu, dan pemerintah perusahaan sudah ada, ini dia akan bersihkan, itu mau membantu, salah. Tidak mungkin pemerintah memerlukan rakyat. Coba kamu ada Erpak itu bos, ya, yang di Navalu sampai di sana orang itu, coba kamu bergerak. Dari wartawan suhu, selesai gitu. Itu saya puji. Itu kita sudah serahkan tanah begitu banyak, tapi kepentingan itu masyarakat itu berapa? Contoh ini tugas ini sementara ini diusut semua tapi tidak. Jadi saya harapkan dari pemerintah daerah bentuk untuk kaji lebih lanjut tentang kasus Erpak. Panggil yang mereka 9 orang yang mengelola Erpak itu sejak awal itu, panggil semua dulu. Terus saya bawa dokumen itu kita kaji sama-sama. Kau punya hak sampai di mana? Panggil pertahanan provinsi, pertahanan Kabupaten Belu, pertahanan Kabupaten Malaka, kita kaji. Kau bisa sampai di mana hak kau itu? Ya.
buka kau dokumen. Jangan kau mau buka, kau punya PT itu kau buka sekarang PT itu nomor apa? PT itu sudah habis lapor bukan, kau tidak buka lagi PT itu dianggap tidak bisa lagi. Tanah itu diambil oleh pemerintah. Sementara mau pengembangan wilayah kita lahan di mana? Lahan itu kalau satu orang yang mengelola itu lahan. Oke, ya, terima kasih Pak. Untuk bicara. Tadi saya tidak maksudnya kan ini sudah mengaman kemana-mana. Kita mau fokus dulu nih. Ya, silakan Pak. Nah, baik, terima kasih. Yang pertama kita bersedia bisa bicara Bapak Kapolda, Kapolsek dengan Bapak Darman dan seluruh masyarakat yang ada kesempatan ini. Jadi kita ini fokus dulu, fokus ke tanah yang mau dijadikan tempat pembuangan. Jangan mengambil kemana-mana dulu. Kita akan masalah-masalah itu terserah pemerintah yang berhubungan dengan airport segala macam itu urusan ke belakang dulu. Yang kita fokuskan itu hasilnya bagaimana pertemuan hari ini. Karena masalah di sini masih ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Jadi Bapak juga kesibukan tadi. Jadi harapan kita fokus pada masalah yang ada. Jadi karena saya di Biksan selalu menjelaskan lagi soal penolakan kami orang muda yang tadi soal tenaga kesehatan punya pendapat atau punya penjelasan soal orang meninggal karena virus atau induknya mati berarti virusnya sudah mati juga. Nah, kenapa tidak langsung dikembalikan ke masyarakat sesuai dengan protap yang ada? Kenapa tidak dikubur ke tempat keluarga masing-masing kalau virus induknya sudah mati, virusnya juga mati? Nah, kenapa dilakukan tempat penguburan di hutan atau di tempat-tempat yang seperti sekarang ini banyak masyarakat yang mengais kehidupannya di sana? Nah, ini yang perlu penjelasan lagi. Jangan kita mengaman kemana-mana dulu. Nah, terus kita perhitungan juga ini lalu lintas sini bukan hanya orang Malang sini, tapi ini internasional Pak, jalan negara. Nah, apakah bisa kita buat tempat penguburan di sini, tapi jalan negaranya bisnis internasionalnya bagaimana berhubungan dengan Timor Leste ini? Nah, jangan sampai kita berdiri di sekitar sini orang Timor Leste usir. Nah, bagaimana perhubungan orang Malaka terutama masyarakat yang tinggal di perbatasan sini? Nah, itu juga perlu diperhitungkan. Boleh keuntungan seperti tadi tempat pariwisata boleh saja. Tempat atau dari sejarah tempat yang bersejarah dari di kemudian hari. Tapi kita perhitungan juga. Nah, apakah masyarakat di sekitar ini memiliki lapangan pekerjaan atau tidak? Kalau tempat itu sudah jadikan tempat penguburan virus corona seperti ini, otomatis semua pekerjaan yang tinggal mereka juga takut karena selama ini ambulans lewat saja semua ada masuk rumah. Oke. Nah, jadi perlu diperhitungkan dulu. Kita diskusi seperti begitu, jangan mengaman dulu. Baik, mungkin begitu. Kita diskusi lagi. Terima kasih Pak. Terakhir. Yang saya hormati Bapak Sekda, Bapak Asisten 2, dinas-dinas terkait, Bapak Desa, Bapak Kapolsek, Bapak dan kami, dan semua masyarakat yang ada di sini, tokoh pemuda, tokoh masyarakat yang ada di sini. Bahasa yang tempat saya tanggapi juga tadi, apapun yang terjadi kalau tidak dapat solusi harus dieksekusi. Macam tadi, mau tidak mau harus di situ. Ini bahasa diktator, tidak bisa dipakai di negara demokrasi. Musyawarahkan bersama. Ini baru dapat solusi. Ini hakikat demokrasi. Tidak bisa seperti itu. Itu bahasa diktator. Negara demokrasi tidak bisa mengadopsi bahasa seperti itu. Yang ketiga, ini poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tadi saya setuju sebelum saya masuk ke pencemaran lingkungan. Yang pertama soal status tanah. Sudah jelas bahwa masyarakat di sini menyetujui penyerahan tanah itu karena adanya kesepakatan bahwa di sini akan dibangun SMK, sekolah perikanan. Itu artinya masyarakat setuju kalau itu penyerahannya model seperti itu eksekusinya. Sekarang kalau eksekusinya model seperti ini, pemerintah harus melakukan pendekatan persuasif dengan masyarakat. Yang itu hari kita sepakat tidak disepakati ya, tidak terjadi eksekusi. Sekarang mau dijadikan lahan penguburan lahan massal. Kira-kira lebih masyarakat ya. Itu baru betul. Karena ini tidak sesuai lagi dengan kesepakatan. Jadi melakukan pendekatan dulu dengan masyarakat. Sudah ada perubahan kesepakatan, kira-kira lebih. Itu baru. Dan yang berikut, soal pembersihan tadi. Sebenarnya masyarakat tidak mau menghalangi pembersihan tadi. Tapi tujuan dari pembersihan itu yang dihalangi. Bisa paham? Ya? Bukan pembersihan yang dihalangi. Tujuan dari pembersihan itu yang dihalangi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin melihat dari aspek kultur. Bagaimana ini jadikan pemakaman. Yang pertama, kita di sini kita sangat menghormati, kita punya arwah, kita punya leluhur. Bagaimana kita punya orang dikubur di air model seperti itu? Oh, ini orang ini mata bisa minta makeran.
Ini kita budaya, saya pikir ini kita semua sama. Masa kita mau lepas kita punya orang ini di air yang mau lebih saat pasang sampai di lutut? Bagaimana dengan kita punya orang-orang yang di situ? Ini yang pertama. Yang kedua tadi sudah sempat disinggung soal sadar. Ambil kemah ini nolak Aisyah. Kalau mati karena COVID, apakah yang mau kubur? Tidak, mereka di sadar tempatnya. Tidak di situ. Tapi apakah karena COVID mereka di situ? Tidak bisa. Ada beberapa apa tertentu yang memang harus dispesifikasi. Jadi tidak bisa seperti itu, Bapak Sekda. Jadi ini pun menjadi bahan pertimbangan. Tidak bisa. Ini alasan yang kedua, penolakan. Tidak, yang ketiga. Tambah lagi, Bapak Sekda. Yang ketiga ini soal mata pencaharian. Mata pencaharian masyarakat itu sudah sampai dijelaskan soal tadi. Ya, setuju. Ya, setuju. Mau ulang lagi? Tidak, saya hanya menekankan, Pak Sekda. Menekankan. Yang keempat, pencemaran lingkungan dan lain sebagainya sudah disampaikan. Jadi saya pikir seperti itu. Saya pikir Bapak Sekda jangan pakai emosi, kita pakai kepala dingin. Kita di sini pakai musyawarah bersama. Mari kita diskusikan bersama. Kalau sabun dan ada keras, Bapak Sekda sabun dan ada sabun dan ada seperti itu, Bapak Sekda. Saya minta maaf. Bukan saya mengambil keputusan untuk eksekusi atau tidak eksekusi. Setuju Bapak Sekda. Tetapi kita rapat hari ini untuk kita mencari solusi yang terbaik. Setuju, ya setuju. Makanya dengar dulu Bapak Sekda. Sekda dengar dulu. Saya belum sampai ke sana. Saya belum menawarkan solusi. Saya belum menawarkan solusi, Bapak Sekda. Saya belum menawarkan solusi. Iya, saya belum menawarkan solusi. Saya sudah katakan bahwa kita rapat itu Betul. Setuju. Jadi itu soal beberapa poin yang sudah disampaikan. Solusinya, saya pikir saya sepakat dengan poin yang pertama di sana. Yang kedua, ini kan lahan ini kan harus ada kajian. Poin yang penting dieksekusi berdasarkan potensi yang ada. Dia bisa dijadikan tambak, bisa dijadikan SMK. Kalau SMK tambak menguntungkan sekali. Kenapa harus jadikan kuburan masal di situ? Ini kan tidak sesuai potensi yang ada di situ lagi, Bapak Sekda. Jadi saya pikir ini aspirasi masyarakat yang perlu didengar oleh pemerintah. Dan keputusan tidak boleh diambil sepihak. Masyarakat perlu dilibatkan. Karena kalau memang keputusan sepihak semacam tadi mau tidak mengeksekusi, maka ini tidak akan temukan solusi. Oke, Terima kasih. Baik. Jadi saya sudah dengar semua apa yang disampaikan oleh ini keluarga besar semua. Jadi yang pertama saya sampaikan dulu permintaan maaf untuk Bapak PLH Pasif Afrika. Jadi kamu punya tindakan tadi itu sebenarnya memalukan kita. Kamu belum apa-apa, kamu suruh itu terjalan untuk orang masuk. Tidak boleh, kita pun budaya tidak boleh begitu. Setelah saya masuk ke dalam sana, keluar baru saya lihat anak-anak tutup di depan. Jadi ini sebenarnya tidak boleh. Saya sudah kasih tahu tadi malam kan Guru David dengan ini di rumah. Di rumah. Saya bilang sudah, nanti besok saya pulang kantor kita bahas itu. Nanti baru saya sampaikan kembali ke kabupaten. Karena kemarin saya tidak masuk kantor. Ada kematian di Nagasa. Jadi pertemuan di kantor kemarin saya tidak ikut. Tadi pagi ya Pak Putra dengan teman-teman semua datang. Jadi tanpa diketahui oleh saya, semua anak-anak muda sudah tutup pintu masuk. Jadi ini sebenarnya tidak boleh. Karena kami ke sana itu karena tanah ini kita sudah serahkan. Pak Nandi, Pak Kapolres, Pak Kajari, semua dimusyawarahkan dulu. Terus ada tim pengkaji nanti kita lihat. Jadi kita tidak serta-merta harus langsung di sana. Terus berikut, kamu tidak boleh dihalang-halang untuk kami dibersihkan di lokasi. Kita bersihkan dulu karena ini siapa mau bertanggung jawab kalau tanah itu terjadi pengurangan ukurannya, luasannya. Risikonya penjara. Karena ini sudah dicatat sampai dengan BPK, sampai dengan KPK menjadi aset Pemda. Ya. Jadi kalau tiba-tiba terjadi pengurangan karena makin hari yang digeser sedikit masuk tanpa terasa, sebagian sudah diambil oleh masyarakat. Dan ini resikonya berat untuk pemerintah. Kenapa tidak diamankan ini? Ya. Jadi ya ini saya mohon untuk dimengerti. Terus ya saya lihat tadi itu baik yang di Morokren maupun di Welasakar
Bela Sakar waktu kami masuk tidak ada. Keluar kembali ada. Jadi baik, jadi saya sudah dengar semua. Nanti saya juga akan komunikasikan dengan artinya Pak Lekar sebagai Peta Bupati yang untuk kita cari jalan keluar terbaik. Sekarang mungkin kita lagi nanti kumpul lagi para camat, para kepala desa untuk carikan solusi terbaik. Tidak bisa kami mengambil keputusan sendiri. Kita ke sini ke Murukren itu karena memang itu tanah sudah menjadi aset. Walaupun dulu kita punya keinginan untuk bangun sekolah perikanan, tapi tujuan itu tidak tercapai. Ya sekarang tanah itu ditelantarkan, dibiarkan. Pemerintah bersikap, apakah boleh, apakah layak untuk kita jadikan itu pemakaman, karena sekarang ini kita tidak punya lahan khusus untuk pemakaman pasien COVID yang meninggal. Dan perintah dari atas seperti yang sudah bisa dijelaskan dari Pak PLH tadi, bahwa Pak Presiden, Pak Gubernur memerintahkan untuk setiap kabupaten kota harus siapkan lahan khusus untuk makamkan atau kuburkan mereka yang COVID. Jadi saya sangka mungkin dari saya itu, saya minta pengertian baik dari keluarga besar semua. Dari sini saja. Terima kasih banyak Bapak Seth, Pak As, kami hormati, dan Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini. Jadi yang perlu kami sampaikan sesuai tadi di tempat kejadian di tempat pertama, sempat saja beliau Bapak Kapolres. Jadi kegiatan ini yang sudah ditentukan ini bukan baru, tapi sudah dirapatkan di tenda. Itu antara properti yang ada di tenda. Nah itu keputusannya sudah bulat. Tapi kenyataannya sampai di lapangan ada masyarakat atau warga kita yang masih menyampaikan aspirasi. Jadi itu tidak apa-apa, itu menjadi hak. Makanya sekarang kita kumpul di sini dengan Pak Sek untuk memberikan artinya sekalian mensosialisasikan program yang akan dilaksanakan. Namun keputusan itu sudah final, itu sudah final. Jadi kami sebagai pihak keamanan nanti kami tetap bukan mau membela sebelah menyebelah, tapi kami tetap mengamankan setiap putusan yang sudah diambil. Tapi harapan kami juga tolong dari pihak pemerintah didengar aspirasi dari masyarakat, cari jalan yang terbaik, solusi yang terbaik untuk masyarakat kita. Semua memang sudah direncanakan dan sudah dipikirkan oleh pimpinan atau ya pimpinan daerah, tapi tolong didengar juga untuk masyarakat yang ada di atau wilayah, karena mereka yang akan setiap hari melaksanakan aktivitas baik itu mencari hidup atau kegiatan-kegiatan lain yang mereka butuhkan. Jadi mungkin kami dari kami begini, apa yang kami mau sampaikan sekian. Jadi nanti tolong dicari jalan yang terbaik. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Kapolsek. Mungkin dari Pak yang juga Pak Koron. Silakan. Terima kasih yang hormat Pak PH Bupati Malaka, yang saya hormati seluruh para hadirin peserta musyawarah, bisa katakan di tempat ini. Puji Tuhan kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketahui bersama kalau musim-musim pandemik seperti ini, kesehatan itu adalah nomor satu, dan itu adalah nikmat yang tiada tara daripada Tuhan yang Maha Esa. Baik, saya langsung saja
akan saya sampaikan terkait kejadian hari ini. Boleh saya katakan ini adalah miskomunikasi. Apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah melalui beberapa pertemuan tidak tersosialisasikan dengan baik ke bawah. Akhirnya ada aksi protes penolakan kegiatan yang semula pagi tadi kita laksanakan sama-sama. Sudah disampaikan oleh dokter, sudah disampaikan oleh tokoh masyarakat yang ada di sini, Pak Sarmane, sudah disampaikan oleh Bapak Sekda, ya, bahwa memang penanganan COVID-19 itu harus benar-benar, tidak boleh abal-abal, tidak boleh asal-asal. Karena jika sudah terjangkit seperti di Surabaya, seperti halnya di Jakarta, seperti halnya di Bandung, apabila pemerintah daerah ini tidak siap segala sesuatunya, maka belepotan akan dimakamkan di mana ribuan orang yang meninggal karena COVID ini. Sehingga pemerintah berpikir seperti ini. Nah, masyarakat mendukung, ya, tentunya harus didengar juga aspirasinya. Evaluasi yang terjadi tadi pagi, masyarakat protes boleh, tapi menutup akses tidak boleh. Menutup jalan, memblokir jalan dengan suatu alat itu tidak boleh. Kalau sekedar orang berkerumun di situ tidak melakukan pemasangan alat tertentu, boleh sebagai wujud protes. Maka tadi di sana sempat saya mengeluarkan agak keras sedikit suara saya agar masyarakat tahu bahwa menutup akses jalan umum itu termasuk pelanggaran hukum, sehingga itu tidak boleh dilakukan. Tapi kalau kumpul banyak di situ dalam rangka melaksanakan aksi protes, itu adalah satu cara aspirasi. Dan yang paling benar adalah seperti ini, perwakilan datang menyampaikan aspirasinya, itu yang benar, ya. Kemudian pemerintah juga menanggapi. Saya lanjutkan, terkait masalah ini harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah, LSM, apabila ada tokoh masyarakat, tokoh agama, termasuk masyarakat semua. Kalau ini tidak ada wujud kerjasama saling pengertian, maka tidak akan terwujud yang namanya menyiapkan makam, yang namanya sosialisasi untuk mencegah tersebarnya COVID-19. Dokter memang menjadi garda terdepan masalah pengobatan, penanganannya, ya, tindakannya. Tapi kita di lapangan ini setiap hari babinsa saya itu, ya, harus door to door datangi masyarakat supaya sosialisasikan memakai masker 3M. Memakai masker, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, atau menghindari kerumunan. Baik, pada pertemuan hari ini kesimpulannya adalah kita tim gugus tugas, termasuk nanti pemerintah, memfasilitasi untuk melaksanakan koordinasi kembali. Kira-kira setelah dikaji secara menyeluruh, secara detail, apa efeknya terhadap masyarakat, ya. Dan masyarakat memberikan informasi. Kalau kita mau boleh dikatakan punya kerjasama yang baik, masyarakat memberikan informasi. Kira-kira di tempat mana yang bisa digunakan untuk pemakaman korban COVID-19, ya. Tidak sepihak. Ini hanya bisa menolak tapi tidak memberikan solusi, ya. Pemerintah juga tidak bisa memaksa karena di situ ada hajat hidup orang lain. Jelas ini, ya? Jelas. Saya rasa itu saya sarankan kepada pemerintah untuk mengkaji ulang, kemudian masyarakat juga menginformasikan mana tempat yang terbaik. Barangkali Pak Sarmane juga punya wawasan apabila memang ada di Koba 5 ini mana tempat yang terbaik. Mungkin masyarakat juga bisa mengkomunikasikan, barangkali tadi RPAC bisa dikoordinasikan kepada pihak-pihak tertentu yang ada di situ, bisa memberikan tempat yang jauh dengan kehidupan masyarakat supaya dalam waktu dekat ini memberikan tempatnya. Ya, itu mungkin solusi yang terbaik. Hal ini tidak bisa kita tunda karena instruksi dari Presiden itu sudah dikeluarkan sejak lama dan kita masih belum punya tempat pemakaman khusus korban COVID-19. Ya. Kalau masyarakat selalu menghambat,
maka kita pemerintah juga memikirkan masalah masyarakat ini juga akan susah. Jelas ini ya. Jadi kita menghargai aspirasi yang seperti ini, tidak memaksakan seperti di sana tadi. Saya sempat keluarkan suara agak keras, itu memang tidak boleh seperti itu. Ya. Itu saran dari Pak Kapolsek juga betul. Mungkin setelah ini kita konsolidasi tim gugus tugas, termasuk saya ini tim gugus tugas penanganan COVID-19. Ya. Kemudian pemerintah juga memfasilitasi agar tim gugus tugas ini bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, termasuk penyiapan makan. Ini kami punya tugas. Saya, Pak Kapolsek, kemudian ada Dinas PU, Satpol PP, Dinas Perhubungan, ada Dinas Kesehatan sebagai tim penindakan. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada seluruh para hadirin pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Terus saya paham masuk kepada intinya bahwa kita rapat hari ini hanya kita mau menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini sudah dibebaskan pada saat kami rapat tingkat Forkopimda. Masih samanya Pak Bupati SDE. Ini kita menindaklanjuti ini. Tetapi kalau sampai kita menindaklanjuti, kalau hambatan ada dan seperti ini, Pak Begitu perlu ngomong. Dan bukan kita ngomong hari ini dari saya deh. Ini perlu tim gugus tugas ini tingkat kecamatan, tingkat desa turun sosial. Dan hambatan seperti ini bukan hanya di Melaka hari ini, banyak kabupaten kota di seluruh Republik ini. Malah orang tolak lebih kencang lagi dari sini. Tetapi marilah kita duduk sama-sama untuk kita selesaikan ini dan cari solusinya. Solusinya seperti apa? Dan ini kita nyetang lempar saja masalah, solusinya tidak ada, terus kita minta dari mana? Pemerintah ini kan Melaka ini baru tahun 2013. ASETeng sekarang kita pakai masih ASETeng ini. Kita belum ada pengadaan tanah-tanah baru. Karena dunia sekarang ini kita beli tanah susah. Beli kesalahan kita masuk penjara. Makanya kita hati-hati sekali. Kalau memang hari ini seperti ini, mari kita duduk sama-sama, berikan kesempatan untuk kami. Hari Senin atau hari Selasa kami rapat lagi. Nanti kita rapat itu akan melibatkan camatnya, melibatkan kepala desanya. Tetapi jangan belum apa-apa sudah menunggu bahwa begini. Tidak ada lah. Dan dengan saya tidak ada kepentingan, saya omong ini benar. Ini nanti dia ada kepentingan. Saya tidak ada kepentingan lah. Asal cuma pensiun sudah saya nikmati masa tua ini. Tetapi intinya hari ini belum kita berpisah. Tetapi masih ada waktu. Dan hari Selasa atau hari Senin kami rapat di tingkat kabupaten, pintu tugas ini kami rapat. Dan mulai hari ini besok dan seterusnya saya minta supaya tim gugus tugas kecamatan dan desa ini perlu harus disosialisasikan, terutama para dokter ini. Para dokter ini jangan hari Sabtu sih berangkat kupang tuh kita mah orang lockdown, orang PPKM, ibu dokter pak dokter itu luar masuk kupang melapor. Kalau saya begini bisa marah terus lagi. Supaya mereka jangan bawa nanti di sini. Oke. Kita bubar dulu ya. Ada pertemuan lanjutnya. Dan sebelum kita bubar, saya menyampaikan terima kasih banyak atas penyampaian sekalian. Pada kesempatan ini juga kita penyampaian untuk kata dalam diskusi kita ada kata-kata yang berlebihan, kata-kata yang menurut ada di sekalian tidak berkenan pada kesempatan yang pertama kita menyampaikan banyak. Mudah-mudahan bukan hanya kita ngomong masalah, tetapi kita juga mencari solusi yang terbaik untuk kabupaten. Selamat pagi Tuhan.